Nah, saat sujud itu apakah lututnya duluan yang turun ke lantai atau telapak tangannya dulu? Contoh, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Turun, mau turun nih, lututnya dulu begini atau telapak tangan dulu begini? Ayo, yang lutut angkat tangan. Antum lutut. Nah, ya udah. Udahlah, sini Nabi Musa, sini lutut. Yang pakai telapak tangan angkat tangan. Masya Allah. Sekarang yang nggak pakai lutut, nggak pakai telapak tangan, angkat tangan. Ayo. Nggak ada. Nah, ini cukup menarik nih. Awas kita masuk nih ke masalah manhaj. Ternyata teman-teman sekalian, dua ini itu diajarkan oleh Nabi. Yang pakai lutut ada, yang pakai telapak tangan ada, dan dua-duanya disusun oleh para ulama, dituliskan diantaranya oleh imam namanya Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis dengan matan dan sanadnya, periwayatnya sampai ke Nabi. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka inilah Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Karena kalau ditanya sahih, dhaif, maudhu', dhaif, munkar, maqah dan seterusnya, dijawab, maka disebutlah beliau populer dengan sebutan Abu Daud. Menulis kitab sunan namanya Sunan Abu Daud. Halaman teman-teman, kalau anda lihat di kitabnya nomor hadis 838 paling kanan sebelah bawah, disebutkan riwayat dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu. Maka itulah riwayat yang menggunakan sujud turunnya pakai lutut. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau engkau pengen sujud jangan sujud seperti duduknya unta, menggunakan kalimat ibil, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang pakai telapak tangan, hadisnya nomor hadis 840 sampai 841, paling kiri sebelah atas di kitab yang sama, enggak beda, yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir fala tasjud falyadha yadaika qabla rukbatayk. Kalau kamu pengen sujud jangan sujud seperti duduknya unta. Terjemahannya sama-sama unta, padahal unta disebutkan 4 sampai 5 nama. Ibil, unta umum. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, unta umum. Kalau untanya unta jantan, jamal. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jamal nggak pakai alif ya, jamalun unta. Kalau jamalun ganteng, hati-hati. Kalau sifat ganteng dimiliki oleh pria berubah jadi nama jamil. Misal Saiful ganteng, Saiful. Kalau jadi perempuan tambah tak di ujungnya, Jamilah. Itu cantik. Mulan cantik, Mulan. Nah, contoh. Jamal, awas kalau ada yang namanya Jamal harus pakai alif. Jangan sampai alifnya hilang. Besok mau umrah, paspor keluar, ditulis namanya Jamal, nggak ada alifnya, Jamalun. Datang ke Saudi, begitu masuk kemudian imigrasi dikasihkan. Petugas bingung. Ketulis unta, yang datang manusia. Unta jantan. Unta betina namanya naqah. Unta Nabi Saleh, naqatallahi wa suqiyah fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Naqah, unta betina. Makanya kalau anda baca Quran jangan dilihat untanya aja. Naqah, unta betina. Jamal, unta jantan. Ibil, unta umum. Ba'ir, unta tunggangan. Sudah punya beban. Di untanya itu ada bebannya. Lihat kalimat Nabi, ana afsahul Arab, kata Nabi, baina anni min Quraisy. Saya orang Arab paling fasih. Karena paling fasih kalimatnya dipilih oleh Nabi, ini yang paling cocok nih. Nah, di awal-awal masa sholat, Wa'il masuk Islam. Saat Wa'il masuk Islam, nabinya masih segar, sholatnya masih di awal, maksudnya masih semangat, kuat, fisiknya sempurna. Perang ikut, Badar ikut, Uhud ikut, segalanya kuat. Maka ketika turun dilihat Nabi turunnya pakai lutut duluan. Sahabat Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, usia sudah 60 tahun. Tersebut dalam riwayat-riwayat yang lain Nabi sudah mulai sakit, sudah mulai lemah, kadang-kadang sholat bersandar menggunakan tongkat. Saya mau tanya, kalau ada orang sudah mulai sepuh, pertama kali masalah ada di apanya? Lututnya. Makanya ketika turun terlihat Nabi menggunakan telapak tangan, karena lutut bermasalah.
Nah, diambil dalam ilmu hadis, diambil dalam ilmu usul fikih, keluar kalimat istinbatul ahkam. Bagaimana cara menyimpulkan hukum? Maka maksudnya adalah boleh Anda sujud dengan menggunakan dua perangkat ini. Kalau tidak pakai telapak tangan, gunakan lututnya. Bukan masalah tua muda tidak menggunakan lutut, karena sekarang ada anak muda pun lututnya bermasalah. Misal pemain bola saat main cedera, kena tackle, begitu jatuh kemudian, wah, terjadi pelanggaran, kartu merah, keluar. Sakit dia, sulit untuk sujud pakai lutut, turun pakai telapak tangannya. Dia nggak ada hubungan dengan tua muda. Dia jangan katakan kalau ada anak muda kemudian begitu turun dia pakai telapak tangan, lalu Anda katakan cepat tua. Bukan masalah itu. Jadi silahkan, mau pakai telapak tangan boleh, mau pakai lutut silahkan. Yang salah pakai kepala duluan. Di belum apa-apa sudah rame, ribut.